Tuhan, saudara-saudara, baik jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang berada dalam ruangan ibadah pada pagi hari ini, maupun jemaat dan simpatisan yang sedang mengikuti ibadah live streaming dari rumah. Kami mengucapkan selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini kita semua akan terus menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan walaupun kita karena situasi dan keadaan dipisahkan oleh jarak atau situasi dan keadaan, tapi percayalah, firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 18-20 bahwa bila ada dua orang sepakat dalam nama Tuhan, Yesus berjanji bahwa Dia akan ada di tengah-tengah mereka. Kata kesepakatan ini tidak berbicara tentang ketika kita kumpul sama-sama dalam satu tempat, tapi saat kita satu hati, sekalipun kita berjauhan, tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, Allah Bapa penyelenggara kehidupan, yang telah berkenan untuk kembali mempertemukan kami, baik secara fisik di tempat ini maupun melalui live streaming dengan teman, sahabat, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib melindungi dan memelihara kami di sepanjang satu minggu berlalu, dan pada pagi hari ini kembali mempertemukan kami untuk kami boleh menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa supaya di sepanjang ibadah ini berlangsung, baik yang ada dalam ruangan maupun yang menyaksikan melalui live streaming, biarlah hadirat Allah nyata bagi kami semua. Roh Kudus menjamah dan memberkati setiap kami yang mengikuti dan menyaksikan ibadah ini, sehingga di akhir dari ibadah ini, satu hal yang kami rasakan adalah bahwa Tuhan menjamah dan memberkati setiap kami, bahkan kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk para pelayan yang melayani di altar pagi hari ini. Urapan Allah spesial turun atas kehidupan mereka. Hamba juga berdoa untuk setiap sarana prasarana yang kami pakai untuk mendukung kelancaran ibadah ini. Biarlah semuanya diberkati dan diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dengan demikian kami berdoa dan kami mentahbiskan ibadah pagi hari ini. Biarlah terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat umat Tuhan dimanapun kita berada. Percayalah bahwa Allah itu baik. Ia sangat baik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam firman-Nya berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Nya. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih. Kita mau merenungkan kasih Tuhan. Kita mau mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib sepanjang hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Allah, Pencipta kita. Engkau baik Allah, bahkan Engkau sangat baik. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau mengatakan, tak usah kami takut, hanya percaya kepadamu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan, di tempat ini, di rumah umat jemaat Tuhan, di mana saja Engkau ada Tuhan. Roh-Mu yang hidup itu sedang bersama kami, melawat kami. Roh Allah, Roh-Mu Tuhan, glory, haleluya. Segala hormat kami berikan kepadamu.
Engkau layak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya Bapak Ibu. Mana? Tangan bagi Tuhan. Bangkit. Haleluya. Bye.
Saya percaya ada semangat sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Biarlah waktu yang ada kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, buka hati kita, rindukan Tuhan, rindukan akan Dia, akan kemurnian kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku mau seperti rusa yang haus, rindukan Engkau, rindukan air. Haleluya Tuhan. Berikan kami air hidup itu Tuhan, yang tidak akan pernah buat kami haus masuk dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Engkau kebenaran. Oh, haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan. Saya haus, rindu air.
kita yang haus, yang merindukan aliran sungai. Demikian pula kehidupan kami yang datang di hadirat-Mu, bahkan umat Tuhan yang sedang bersiap baik di tempat ini maupun dari tempat di mana mereka berada masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mempersiapkan seluruh kehidupan kami mengarahkan perhatian kami, tubuh jiwa roh kami sudah kami arahkan kepadamu melalui pujian penyembahan pagi hari ini. Kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari hadirlah di tempat ini dan berbicaralah buat kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu. Urapi setiap sarana prasarana yang kami pakai untuk menyeberangkan suara manis Allah. Urapi setiap umat Tuhan yang mendengarkan. Dan biarlah di dalam urapan Roh Kudus, setiap kami menerima benih firman Tuhan, mengizinkannya untuk bertumbuh di dalam kehidupan kami dan membawa kami hari lepas hari menjadi pribadi-pribadi yang suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Dengan demikian kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini masih ada satu kesempatan untuk kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan, dengan saudara-saudara semua, baik yang ada di rumah, yang ada di dalam ruangan ini, untuk kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan hatimu, juga siapkan catatanmu, siapkan telinga pendengaranmu, dan biarlah kebenaran firman pada pagi hari ini mendapat tempat di hati kita. Di iklan pada hari kemarin, saya sudah edarkan di Facebook juga di Instagram bahwa hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang masih berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya bagian firman Tuhan inilah yang akan saya sampaikan pada minggu lalu, tetapi minggu lalu merupakan ibadah perdana kita ketika kita mulai mengikuti program pemerintah masuk dalam program New Normal. Maka pada saat itu saya memanfaatkan situasi itu untuk membawa saudara-saudara belajar melihat bahwa berbicara tentang New Normal program pemerintah, ternyata bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Kristen, ada yang juga disebut New Normal. Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru, dan karena itu kita harus bersiap untuk bisa mendapat bagian di sana. Nah, pagi hari ini di iklan itu topik yang kita yang ditampilkan adalah aliran-aliran air hidup. Diambil dari kalimat yang ada di dalam bacaan kita nanti. Tetapi sebenarnya secara khusus kita masih akan membahas tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ini merupakan tema atau topik penting yang kita bahas di sepanjang beberapa kali ibadah sejak 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus sampai kepada puncaknya pada hari Minggu, lalu kemudian dilanjutkan di dalam beberapa kali ibadah. Kita selalu berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saya merasa saudara bahwa memang topik ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dalam memasuki new normal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Baik itu di dalam Wahyu pasal 21 sampai pasal 22, ataupun juga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 tentang rumah sorgawi yang disediakannya bagi kita. Nah, di dalam kita mempersiapkan diri untuk masuk new normal yang dijanjikan oleh Alkitab, salah satu poin penting yang harus menjadi perhatian kita adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk membantu kita bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kita mempersiapkan diri untuk memasuki new normal yang dijanjikan oleh Alkitab itu. Kenapa? Karena saudara, tanpa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, persiapan kita tidak akan maksimal. Sebab apapun yang kita lakukan, sebaik apapun itu, tetap kesalehan kita di hadapan Tuhan
Saudara tahu firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan seperti kain kotor. Nah, disinilah pentingnya kita beri kesempatan untuk Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Kita buka hati dan kehidupan kita supaya Roh Kudus berperan secara aktif di dalam kehidupan kita. Dan yang akan menjadi poin-poin untuk kita bahas di sepanjang mulai dari minggu ini dan beberapa kali pertemuan ibadah ke depan itu adalah berkaitan dengan lambang-lambang. Jadi kita akan berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya berdasarkan lambang-lambang. Ingat saudara bahwa di dalam Alkitab Yesus menggambarkan Roh Kudus itu dengan menggambarkannya dengan sejumlah lambang. Roh Kudus digambarkan seperti air. Dan kemudian Roh Kudus digambarkan seperti api. Roh Kudus digambarkan seperti angin. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Dan masih ada, dan di sepanjang pertemuan-pertemuan kita akan belajar tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita berdasarkan lambang-lambang tersebut. Dan pagi hari ini secara khusus kita akan belajar peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya berdasarkan lambang air. Jadi kita akan belajar tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya apabila kita mempelajarinya dari fungsi atau manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, saya ingin untuk menyampaikan terlebih dahulu tujuan daripada kita mempelajari topik ini. Tetapi nanti saudara akan mempersiapkan Alkitab saudara di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Nah, saudara, tujuan kita belajar tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah supaya kita memahami secara luas karya daripada pribadi yang dijanjikan oleh Yesus secara khusus kepada murid-murid dan pada akhirnya secara umum kepada semua orang percaya termasuk saya dan saudara-saudara. Kenapa kita harus belajar peran Roh Kudus berdasarkan lambang-lambang ini? Supaya kita jangan picik pendapat atau pikiran kita tentang Roh Kudus, lalu kemudian kita membatasi seolah-olah Roh Kudus itu hanya mampu untuk hal-hal tertentu, sedangkan ketika kita berbicara tentang hal lain, Roh Kudus tidak mampu. Saya dalam persiapan, kemudian kemarin saya menonton satu debat. Satu debat sebenarnya ini dari channel YouTube dari Saifuddin Ibrahim, seorang yang dari Islam lalu kemudian dia masuk ke Kristen. Lalu pada saat ketika dia sedang menyampaikan pengajaran-pengajaran, tiba-tiba masuk seseorang yang namanya Ustadz Nandar. Ustadz Yohanes Nandar. Ini adalah orang yang dulunya Kristen, lalu kemudian dia masuk ke Islam. Dia benar-benar Ustadz Nandar ini orang yang paling hafal Alkitab. Dia berbicara sedikit, dia ungkap Alkitab, dia omong ayat ini. Ketika Saifuddin Ibrahim mencoba untuk menanggapinya agak sedikit bersemangat, dia bilang, loh, kenapa kamu lupa salah satu buah roh dalam Galatia 5 ayat 19, yaitu penguasaan diri, itu buah terakhir. Dia mengingatkan. Tetapi saya tidak membahas tentang materi debat karena pada akhirnya juga apa yang menjadi penafsiran dia keliru. Sedangkan Alkitab sama sekali tidak berbicara seperti apa yang dia maksudkan. Tapi yang ingin untuk saya ungkapkan tentang debat ini adalah pada bagian akhir dari debat, dia bilang ke Saifuddin Ibrahim, di mana Roh Kudus? Roh Kudus yang kamu percaya sebagai pribadi Allah, yang katanya akan sanggup untuk mengubahkan. Kenapa Roh Kudus tidak bisa mengubahkan saya dalam debat ini? Kenapa Roh Kudus tidak bisa menjamah saya sehingga saya bisa kalah dan kembali ke Kristen setelah berdebat dengan Saifuddin Ibrahim? Nah, saudara, saya berpikir bahwa kita tidak perlu meladeni orang-orang seperti itu. Sebab God is God. Allah adalah Allah. Tuhan adalah Tuhan. Dan kalau seperti firman Tuhan minggu lalu, jikalau dia belum datang, karena dia masih kasih kesempatan untuk kita berbalik
bertobat dan selamat. Jadi sebenarnya menurut hemat saya pada saat itu, dia sedang memberi kesempatan kepada si orang tersebut supaya benar-benar terus merenung dan akhirnya bisa kembali sebelum dia terlambat. Nah, kita jangan membatasi Roh Kudus seolah-olah mana buktinya dia tidak menjamah saya, buktinya dia tidak bisa mengubahkan saya. Tujuan daripada pelajaran pada pagi hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk membuka hati kita, memberi Roh Kudus supaya bekerja secara luas di dalam kehidupan kita. Sedangkan tujuan yang kedua adalah supaya kita bisa memahami batasan-batasan kita dalam upaya pendekatan diri kita kepada Tuhan. Perhatikan bahwa di dalam kita berupaya untuk mendekat kepada Tuhan, ada saat-saat di mana kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tetapi pada akhirnya kita mendapati kenyataan yang berbeda. Nah, disinilah kita harus belajar untuk tahu bagian saya apa, bagian yang mana yang tidak boleh. Kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi ada bagian saya, ada bagian Tuhan, ada bagian saudara untuk dalam upaya pendekatan diri kepada Tuhan. Ada yang memang harus saudara lakukan, tetapi ada yang itu merupakan ranah atau kewenangan daripada Tuhan, yang tidak bisa kita lakukan sehebat apapun kita. Misalnya, untuk seseorang sembuh adalah tugas saya dan saudara-saudara untuk berdoa. Tetapi masalah sembuh dan tidak, itu adalah kewenangannya Tuhan. Saudara tidak bisa berdoa, sudah saking lamanya lalu saudara ancam sembuh tidak. Kalau tidak sembuh, saya main kekerasan. Kan tidak mungkin harus seperti itu. Jadi ada bagian kita dalam upaya pendekatan diri kepada Tuhan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nanti sebentar di dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikannya kepada saudara-saudara tentang apa saja yang menjadi bagian kita dan apa saja yang menjadi bagiannya Tuhan. Nah, sekarang saudara perhatikan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39, dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya ulangi, saudara perhatikan ayat yang ke-38 sampai pada ayatnya yang ke-39 bagian A. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Yesus di sini berbicara tentang air hidup. Tetapi saudara perhatikan pada ayat yang ke-39 menjelaskan maksud dari aliran-aliran air hidup itu. Yang dimaksudkannya ialah roh. Jadi di dalam pernyataan ini Yesus menggambarkan Roh Kudus seperti air. Nah saudara, maksud dari kalimat pada hari terakhir ini berbicara tentang puncak daripada perayaan Pondok Daun. Kalau saudara baca dari pasal 37, Yohanes pasal 7, mulai dari ayat yang pertama, di situ Yesus hadir dalam salah satu hari raya penting orang Israel pada saat itu, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah saudara, memang ada dua kemungkinan dalam perayaan Pondok Daun itu. Zaman sebelum Yesus, biasanya perayaan itu dilakukan selama 7 hari atau 1 minggu penuh. Tetapi pada zaman Yesus ada perubahan, yaitu perayaan itu dilakukan sampai 8 hari. Dan
Biasanya di dalam perayaan-perayaan seperti itu ada sebuah kebiasaan, yaitu para imam mengambil air dari kolam Siloam, lalu kemudian menyiramkannya di dasar altar. Itu adalah sebuah salah satu aktivitas penting yang dilakukan di sepanjang perayaan Hari Raya Pondok Daun itu. Nah, pada saat ketika pada puncak atau hari terakhir daripada perayaan itu, ternyata air itu tidak disiramkan seperti 7 hari sebelumnya. Dari perayaan itu 7 hari sebelumnya, setiap hari selalu air diambil dari kolam Siloam dan disiramkan ke dasar altar. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-7 dilakukan hal yang sama. Tetapi pada hari yang ke-8 ternyata aktivitas itu tidak dilakukan. Dan pada saat itulah Yesus memanfaatkan situasi, karena tentu sesuatu yang dengan rutin dilakukan tiba-tiba tidak dilakukan, itu akan menimbulkan pertanyaan. Jangankan hanya di kalangan para imam, jangankan hanya di kalangan para tokoh, tetapi di kalangan umat pun situasi itu dipertanyakan. Kenapa ini? Kenapa hal itu terjadi? Dan sebagainya. Dalam menghadapi situasi itu, kemudian Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara tentang air hidup. Dengan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kita sampai pada pertanyaan, kenapa Roh Kudus digambarkan seperti air? Kita sampai pada pertanyaan yang akan membawa kita untuk mulai masuk ke dalam pelajaran, melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa Roh Kudus digambarkan oleh Yesus di dalam bacaan ini dengan air? Nah, saudara, tentu untuk memahami peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, kita perlu belajar tentang air, memperhatikan air, fungsi dan kegunaan air itu bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Memang ada terlalu banyak fungsi daripada air, tetapi jika kita rangkumkan dan melalui pelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan paling tidak 3 poin sebagai fungsi. Mungkin saudara akan menemukan fungsi yang lain. Silahkan saudara bisa kembangkan untuk memperkaya pertumbuhan iman saudara di dalam Tuhan. Tetapi saya akan menyampaikan 3 fungsi air kepada kita, untuk dari situ kemudian kita belajar melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, poin-poin yang akan saya sebutkan ini, saudara, tidak mutlak urutannya memang seperti itu. Misalnya, memang saya akan berbicara tentang 3 poin ini. Pertama adalah menyucikan atau membersihkan. Yang kedua, menumbuhkan. Dan yang ketiga, menyegarkan. Nah, ketiga poin ini, saudara, urutannya terserah. Saudara bisa urutkan seperti apa, tetapi inilah urutan yang akan saya pakai untuk menyampaikan pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kenapa saya bilang terserah? Karena memang urutan ini tidak mutlak. Contoh, pada saat ini saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu fungsi air adalah menyucikan atau membersihkan. Tetapi bagi orang yang sedang haus, dia mungkin menempatkan fungsi air itu adalah menghilangkan dahaga. Lebih penting daripada harus mandi. Orang kalau haus itu mandi kemudian, dia tempatkan yang pertama minum dulu. Nah, tetapi kalau orang juga sudah minum dan tidak merasa dahaga, tetapi kotor, dia bisa menempatkannya sebagai yang pertama adalah untuk membersihkan. Jadi menyangkut masalah urut-urutan, saudara bisa mengurutkannya sesuai dengan kebutuhan. Tapi pagi ini saya akan membawa saudara-saudara untuk melihat pelajaran ini, menerima rencana Tuhan atau maksud Tuhan kepada kita dari firman Tuhan ini dengan poin yang pertama, kita melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan kita berdasarkan fungsi air yang pertama, yaitu menyucikan atau membersihkan. Nah, saudara,
Kalau kita berbicara tentang fungsi air menyucikan atau membersihkan, memang ini erat kaitannya dengan sifat dan karakter Allah yang Maha Kudus. Kalau kita berbicara tentang fungsi air dalam menyucikan atau membersihkan, karena memang ya, saudara perhatikan orang kalau baju kotor atau pakaian kotor, tidak mungkin dia membersihkannya dengan cara disetrika. Tidak akan bersih. Malah barangkali setrika itu suhu panas itu akan semakin memperkuat ikatan antara noda dengan pakaian yang kotor itu, sehingga menjadi sulit lagi untuk bisa dibersihkan seperti semula. Untuk menghilangkan sesuatu yang kotor, baik itu di tubuh kita, baik itu di pakaian kita, baik itu di rumah kita, di mana saja, tindakan yang akan kita lakukan adalah dibersihkan dengan menggunakan air. Jadi fungsi air yang pertama adalah membersihkan. Seperti tadi saya katakan bahwa ini memang sangat berkaitan erat dengan karakter Allah, sifat Allah yang adalah Maha Kudus. Allah sendiri berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Ibrani mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Sementara manusia, saya dan saudara-saudara, lebih dekat kepada berpotensi untuk melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Maka untuk manusia yang berdosa ini menjadi kudus, kita perlu pekerjaan, campur tangan, karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara mau berusaha seperti apapun, kalau saudara cuci pakaian, saudara butuh sabun untuk pakaian itu bisa menjadi bersih. Kalau saudara ngepel lantai rumah, saudara butuh soklin atau butuh pembersih lantai supaya lantai itu benar-benar kinclong. Dan ketika kita berbicara tentang tabiat yang ada di dalam kehidupan manusia, kita tidak bisa bersih, kita tidak bisa kudus, kita tidak bisa menjadi baik oleh karena usaha dan upaya kita sendiri. Bahkan kepada jemaat di Roma, Paulus berkata, "Aku adalah manusia celaka." Kenapa Paulus mengatakan hal itu? Di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat 24, Paulus mengatakan begini, "Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah." Perhatikan, Paulus bilang, di dalam hati saya lebih suka akan firman Tuhan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata memang dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri dia tidak bisa bersih. Dia tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi dia. Dia tidak bisa hidup kudus oleh kekuatan dan kemampuannya sendiri. Dia bilang, "Saya dalam hati tahu itu tidak baik. Dalam hati saya tahu ini tidak boleh dilakukan. Saya harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Tetapi saya mendapati justru yang tidak saya mau itu yang saya lakukan." Dan jujur saudara, boleh dapat dikatakan bahwa termasuk yang berbicara. Saya tidak sedang menghakimi saudara-saudara, tetapi termasuk kita semua sering mendapati kenyataan seperti itu. Berapa banyak orang yang berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, dan akhirnya mereka kecewa karena mereka mendapati bahwa justru sebaliknya yang mereka alami. Ada seorang teman saya, teman pengusaha. Dia sudah berusaha untuk berhenti dari kebiasaan merokoknya karena dia jemaat dari salah satu gereja karismatik, dan setiap hari Minggu, setiap perkunjungan dari gembalanya selalu mengingatkan dia untuk berhenti merusak bait Allah. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, semampu dia, tapi pada akhirnya dia mendapati bahwa dia tidak mampu
melepaskan diri sendiri. Tetapi ada dua teman saya yang lain yang juga sama-sama pengusaha. Ada saat ketika mereka membaca, merenungkan firman Tuhan, semakin setia dengan Tuhan, akhirnya mereka sampai pada keputusan untuk benar-benar berhenti. Kita tidak bisa mengubahkan kehidupan kita sendiri menjadi baik di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang perlu saudara ketahui adalah bahwa Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Anak yang bandel, anak yang melawan kepada orang tua. Hai ibu, engkau tidak bisa mengubah dia. Hai bapak-bapak, engkau tidak bisa mengubah dia. Tetapi Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan dia. Begitu pula dengan suami yang kurang setia terhadap rumah tangganya, istri yang tidak setia terhadap rumah tangganya. Mungkin ada orang yang ada ibu-ibu yang berdoa sekian lama untuk perubahan suaminya. Ada suami-suami yang berdoa sekian lama untuk perubahan istrinya. Mungkin ada anak-anak yang terus berdoa untuk orang tua, ada orang tua yang terus berdoa untuk anaknya. Pagi ini dengarkan firman Tuhan. Yang mampu untuk mengubahkan seseorang adalah Roh Kudus. Kekuatan dan kemampuan saya dan saudara-saudara tidak akan bisa. Kenapa? Hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk membersihkan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Barang siapa yang datang kepadaku dari dalam kehidupannya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk memiliki pikiran yang bersih, pikiran yang kudus. Untuk memiliki perkataan yang bersih dan kudus. Untuk memiliki sikap dan tingkah laku yang bersih dan kudus. Saudara tidak akan mampu berusaha dengan kekuatan dan kemampuan saudara sendiri, kecuali Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk saudara sanggup melakukannya. Saya akan membawa saudara untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan. Pertama, Yeskiel 16 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Perhatikan Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi saudara perhatikan kalimat yang digunakan Tuhan di sini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ketika dikatakan air jernih dan kita lanjut baca pada tujuan dicurahkannya air jernih ini, kita menemukan kesimpulan bahwa ini memang dimaksudkan kepada suatu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Air jernih ini dikatakan yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kalau sekadar air tidak mungkin bisa membersihkan orang dari kenajisan, tidak akan mungkin bisa membersihkan orang dari kepercayaan kepada penyembahan berhala. Jadi ada satu pribadi, ada satu kekuatan yang lebih, sekedar lebih dari air. Hanya kalimat air dipakai untuk menggambarkan karya atau pekerjaannya. Sebagaimana air bisa membersihkan, demikian juga karya dan pekerjaan daripada Roh Kudus. Efesus 5 ayatnya yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi dikatakan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi saudara perhatikan, air selalu dibawa di situ ketika Tuhan akan berbicara tentang sesuatu yang bersih, sesuatu yang kudus. Lalu kemudian Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Semuanya ini berbicara tentang peran karya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara-saudara.
Ketika Yesus menyebut bahwa di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang datang dan menyerahkan diri kepadanya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus sedang berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara mau untuk memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, mulut yang bersih, sikap dan tingkah laku yang bersih, dengarkan saya baik-baik pagi ini. Saudara perlu Roh Kudus. Saudara tidak akan mampu untuk bersih, berkenan dengan kekuatan dan kemampuan saudara. Tetapi oleh karya dan pekerjaan Roh Kudus, saudara akan dimampukan. Poin yang kedua, fungsi daripada air adalah menyuburkan, atau dengan kata lain, menumbuhkan. Jadi saudara-saudara perhatikan, menyuburkan berarti membuat bertumbuh. Setelah seseorang dibersihkan, maka selanjutnya dia harus bertumbuh menjadi dewasa. Air selain membersihkan, juga berfungsi untuk menyebabkan pertumbuhan. Saudara bisa lihat kenyataan yang ada di sekitar kita. Misalnya pertanyaan, kenapa orang menanam di musim penghujan? Adalah karena pada musim itu ketersediaan air cukup, bahkan berlebih sampai tumpah ruah, banjir maksudnya. Nah, dengan ketersediaan air yang cukup itulah kemudian tanaman-tanaman menjadi tumbuh subur. Kemarin seorang hamba Tuhan dari Bandung, Pak Pendeta Gideon, dia sudah beberapa hari dia kontak saya terus. Lalu dia tanya-tanya tentang sabu. Dan terakhir dia bilang, coba Pak share lokasi Pak, saya mau lihat. Dan kemudian saya share lokasi, dia lihat dari udara, dari Google Maps. Lalu dia bilang, oh ternyata di sekitar rumah Pak itu dipagari dengan tumbuhan hijau semua ya. Tidak seperti yang Pak gambarkan gersang. Saya bilang, Pak coba sedikit melihat, jangan hanya di kompleks saya tinggal. Karena saya tinggal itu memang baru habis musim hujan. Jadi kesi bertumbuh dan daunnya menjadi hijau. Tetapi coba Pak lihat ke tempat lain. Dan gambaran yang Pak lihat ini akan berbanding terbalik ketika tiba bulan Agustus sampai Desember. Dan kemudian dia mulai lihat ke arah selatan, dia lihat sampai ke arah Mesara, dan dia bilang, waduh, kok rumah sedikit sekali, kok gersang semua. Nah, memang itu gambaran secara umum tentang sabu. Tetapi ketika dia melihat kompleks sekitar rumah Remedia ini, pastor ini, ada kesan hijau di mana-mana. Tapi saudara yang ada di sini tentu tahu bahwa ketika masuk bulan Agustus itu gambarannya akan seperti apa. Pada saat ketika sebatang pohon atau tumbuhan, entah itu bunga kah, ataupun rumput liar yang ada di padang kah, atau sebatang pohon, pada saat disirami dengan air, maka manfaat kehadiran air bagi si pohon itu akan membuat pohon tersebut menjadi bertumbuh. Saya dan saudara-saudara tidak hanya butuh dibersihkan. Kita tidak hanya perlu disucikan dan dikuduskan. Kita tidak hanya perlu untuk supaya pikiran kita menjadi baik. Kita tidak hanya perlu supaya cara pandang kita menjadi baik. Tetapi kita juga perlu menjadi bertumbuh. Ini berkaitan dengan kedewasaan secara rohani. Dan saya mau kasih ingat saudara, bahwa kedewasaan seseorang secara rohani itu dapat terjadi sekali lagi karena peran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan orang tersebut. Semakin seseorang memberi kesempatan Roh Kudus memimpin kehidupannya, maka orang tersebut akan semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan.
akan terlihat bagaimana penguasaan diri saudara, akan terlihat bagaimana karakter saudara, akan terlihat bagaimana kehidupan saudara pada saat ketika saudara tampil di depan umum. Apakah semuanya menjadi terarah, teratur, dan dalam penguasaan? Atau tidak? Saya masih ingat kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Robert Liardo. Kesaksian ini saya sudah pernah sampaikan, tapi cerita ini terjadi pada saat dia berusia 9 tahun. Ketika karena dia melayani dari usia masih di bawah 9 tahun, pada saat dia berusia 9 tahun, dia mengalami sebuah pengalaman supranatural. Rohnya dibawa ke surga, lalu kemudian di sana dia hanya diizinkan untuk melihat 2 orang. Yang pertama, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Robert Liardo. Dan betapa terkejutnya dia. Loh, kenapa kok wajahnya mirip saya, namanya mirip saya, hanya di sini dia tinggi besar, usianya sekitar 30-an tahun. Sedangkan saya usianya masih 9 tahun. Dan Tuhan berkata kepada dia, itulah Robert Liardo dalam alam rohani, dalam alam roh. Kenapa dia tinggi besar? Karena dia pandai mengurus kerohaniannya. Dia memberi kesempatan Roh Kudus memberi makan rohaninya setiap hari melalui firman Tuhan, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada jarak tertentu, Tuhan mengizinkan dia untuk menyaksikan atau melihat ada seseorang yang dia perhatikan wajahnya mirip dengan tetangganya. Tetapi perbedaannya adalah dalam penglihatan itu dia melihat tetangganya itu masih kanak-kanak. Sedangkan setahu dia di bumi tetangganya itu sudah tua, sudah usia 70-an tahun. Sedangkan dalam penglihatan supranatural itu tetangganya itu berusia balita. Dan kemudian dia bilang, loh Tuhan, bukankah itu tetangga saya? Tuhan bilang, iya memang itu dia. Tapi kan dia sudah opa-opa, kenapa di sini kelihatannya kecil? Dan Tuhan bilang, dia memberi makan untuk fisiknya, dia sudah tua secara fisik, secara jasmani, tetapi rohaninya menjadi kerdil dan kecil. Kenapa? Sebab dia malas memberi makan buat rohaninya. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi saya dan saudara-saudara, bahwa karena manusia seperti kata Yesus di dalam Matius 4 ayat 4, manusia itu tidak hanya hidup oleh roti, karena manusia tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani, tetapi juga tubuh rohani. Maka secara seimbang, begitu kita mengurus jasmani, rohani kita juga harus diurus. Dan bahkan bila perlu mungkin kita memberi makan kepada rohani kita dengan sebaik-baiknya. Saya bersyukur di setiap program bacaan Alkitab yang disiapkan Ibu Gembala setiap hari, setiap minggu, itu jemaat selalu berlomba-lomba. Bahkan satu ketika ada satu jemaat bilang ke saya, Bapak, saya kok jadi malu ketika saya lihat orang lain lapor, saya tidak lapor. Saya bilang ada 2 hal. Pertama, tujuan program ini dibuat untuk memberi hukuman sosial. Jadi kalau saudara lihat nama orang lain lapor, nama saudara tidak ada, ya saudara rasa malu sedikit juga. Tapi itu dalam keadaan kelakar saya ucapkan itu. Tapi saya mau katakan itu tanggung jawab saudara. Saudara baca Alkitab atau tidak itu bukan untuk gembala, bukan untuk Ibu Gembala yang membuat program itu setiap minggunya. Tetapi itu adalah untuk kerohanian saudara. Jangan sampai jasmaninya cantik, jasmaninya tinggi besar, tapi rohaninya masih Kita harus benar-benar secara seimbang di dalam mengurus. Dan untuk terjadi kedewasaan secara rohani, salah satu poin penting, hal penting yang perlu menjadi perhatian kita adalah keterlibatan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang harus berperan aktif untuk membuat saya dan saudara-saudara bukan hanya bersih, bukan hanya supaya bisa hidup kudus, bukan hanya supaya berpikir benar, berkata benar, bersikap dan bertindak benar, tetapi juga supaya kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi dewasa.
Karena pohon yang terus disiram dengan air, dia akan secara rutin bertumbuh dari hari ke hari. Walaupun mungkin pertumbuhannya itu lambat dalam pandangan mata jasmani kita, tetapi yang pasti adalah bahwa dia akan bertumbuh. Berikut saudara perhatikan beberapa ayat firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Secara umum Mazmur pasal 1 ini berbicara tentang kebahagiaan orang yang membaca dan merenungkan Taurat atau firman Tuhan. Tetapi jangan lupa, pada saat ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, dia berkata, dan apabila ia datang, ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan apabila ia datang, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara boleh baca Alkitab, tetapi jika Roh Kudus tidak membimbing saudara, Alkitab yang saudara baca itu hanya akan menjadi seperti pengetahuan umum yang mungkin dibaca lalu kemudian dilupakan. Tetapi bila Roh Kudus dilibatkan, bila Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, hal itu akan membuat kita untuk mengerti dan memahami setiap pesan-pesan penting yang Allah berikan kepada saya dan saudara-saudara dari kebenaran firman tersebut. Dan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, orang yang rajin baca Alkitab di dalam pimpinan Roh, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Saudara perhatikan pohon-pohon yang ditanam di tepi air, yang tumbuh di tepi air, atau yang dekat sumur, atau yang dekat tempat cuci piring, atau yang rajin disiram, pertumbuhannya akan berbeda. Kenapa? Sebab fungsi air berlaku di sana. Saya ingat Ibu Gembala selalu mengingatkan saya untuk memberi air yang banyak buat Karen. Jadi kalau habis makan, saya kasih air sedikit, Ibu Gembala bilang, ini anak mau bertumbuh tambah besar bagaimana kalau kamu kasih air sedikit-sedikit. Jadi fungsi air bagi tubuh kita juga, orang yang minum air ya pasti akan bertumbuh secara jasmani. Badannya mungkin bertumbuh ke samping kiri kanan, muka belakang, atau bertumbuh ke atas. Pokoknya salah satu fungsi air itu adalah untuk membuat terjadinya pertumbuhan. Dan orang-orang yang rajin baca Alkitab, yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yesaya pasal 27 ayatnya yang ketiga. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Perhatikan ayat yang ke-6 dari Yesaya 27. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi saudara perhatikan kembali ayatnya yang ketiga. Pada ayat yang ketiga ini Tuhan bilang begini, aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya. Jadi Tuhan bilang dia siram terus itu Israel itu, bukan Israel ini, Israel dalam Alkitab. Lalu saudara perhatikan hasilnya. Pada hari-hari yang akan datang setelah Israel itu disiram, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi saudara perhatikan, hari ini saya dan saudara-saudara menjadi keturunan Israel secara rohani, menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Karena apa? Ada air Roh Kudus yang diberikan kepada orang Israel, keturunan Yakub, dan dari situ kemudian mereka menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kita bisa menjadi orang-orang percaya yang dengan penuh keyakinan mati masuk surga karena kita percaya kepada pribadi yang datang ke dalam dunia melalui Israel. Kita baca juga Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku
ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Lalu kemudian ayat 4, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, pada saat kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita, Dia akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh. Saya suka lagu anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, refnya, kalau mau tumbuh. Jadi kalau mau tumbuh, itu yang harus dilakukan. Salah satu poin penting adalah libatkan Roh Kudus. Yesus mengatakan, siapa yang datang dan minum air yang Kuberikan, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, sudah dua hal kita pelajari. Pertama, menyucikan atau membersihkan. Yang kedua, membuat orang itu bertumbuh. Poin yang ketiga, menyegarkan. Poin yang ketiga adalah menyegarkan. Jadi, selain membersihkan dan menumbuhkan, air juga berfungsi memberi kesegaran. Hal ini berkaitan dengan dampak dari poin yang pertama, dibersihkan. Poin yang kedua, dibuat menjadi bertumbuh. Jadi setelah dibersihkan dan bertumbuh, maka selanjutnya adalah akan ada dampak. Jadi menyegarkan ini berbicara tentang dampak, buah, sesuatu yang dihasilkan. Segar adalah merupakan akibat dari bertumbuh, dibersihkan, dan terus diurus secara baik. Dalam pelajaran tentang pokok anggur yang benar, Yesus bilang, yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah lagi. Tetapi berbicara tentang segar atau fungsi air menyegarkan, memang ini merupakan salah satu fungsi yang pasti kita akan alami. Coba saudara, khususnya yang suka-suka selfie, saya tidak mau sebut karena saya juga kadang selfie. Coba saudara tidak usah mandi 1 minggu. Saudara ambil HP dan, hai guys. Saudara berani atau tidak? Saya bukan suruh, tapi kira-kira berani atau tidak? Orang pasti tidak akan berani. Tapi coba kalau orang habis mandi, saudara lihat tampaknya menjadi segar. Orang yang mandi menjadi segar, atau orang yang haus, lalu kemudian dia habis minum, dia menjadi segar. Atau kemudian misalnya tanaman disiram dengan air, penampakan daripada tanaman itu terlihat menjadi segar. Jadi fungsi air salah satunya itu adalah untuk membuat terjadi kesegaran, baik terhadap pohon maupun terhadap manusia. Untuk menjadi segar kita perlu air, entah minum, entah mandi, tetapi perlu sentuhan air. Nah, secara rohani untuk kita juga berdampak, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kehadiran Roh Kuduslah yang akan membuat kita menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kan segar ini berbicara tentang adanya damai sejahtera. Segar dalam kehidupan saya dan saudara-saudara berbicara tentang adanya sukacita, adanya kasih, adanya keinginan untuk mengampuni, adanya keinginan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semuanya ini terjadi ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Jadi saudara-saudara,
perhatikan bahwa kita senantiasa membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk membuat kita mengalami pertumbuhan, kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk poin yang ketiga, saya ajak saudara-saudara memperhatikan beberapa ayat. Pertama, Mazmur 46 ayat 5. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Yesaya 41 ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Yaitu orang Israel atau orang-orang percaya. Yesaya ayatnya yang ke-18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Jadi, saudara perhatikan, saat ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia bisa memampukan kita untuk menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan kata segar. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia bisa membuat kita menghasilkan buah-buah roh. Seperti orang yang baru habis minum air setelah rasa dahaga, matanya bercahaya. Seperti orang yang dari perjalanan jauh atau setelah bekerja dan badannya terasa gerah, kotor karena keringat, lalu dia mandi, akan terlihat segar. Seperti pohon yang baru selesai disirami dengan air, atau seperti musim hujan pertama setelah musim kemarau. Itu akan terlihat kesegaran di mana-mana. Fungsi air yang pertama adalah menyucikan atau membersihkan. Fungsi air yang kedua adalah memberi pertumbuhan. Fungsi air yang ketiga mengakibatkan kesegaran. Inilah yang dapat dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Inilah yang Roh Kudus dapat kerjakan di dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Bahwa pada saat kita memberi Roh Kudus bekerja secara leluasa dalam kehidupan kita, maka dari dalam kita, firman Tuhan mengatakan, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pertanyaannya buat kita pagi ini adalah, adakah saudara merindukan aliran-aliran air hidup itu dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara sudah bergumul, berdoa, berusaha, tetapi belum bisa terlepas. Libatkan Roh Kudus, karena hanya Dia yang bisa memberi kemampuan saudara terlepas dari ikatan-ikatan. Roh Kuduslah yang akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita berdampak bagi sesama kita. Kiranya kita diberkati pada pagi hari ini. Mari kita tunduk sebentar di hadirat Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Mari sama-sama katakan, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir
Bangsa kami perlu Tuhan. Setiap kami yang hadir dalam ibadah pagi ini, kami perlu Roh Kudus di hidup kami. Para pemimpin bangsa, para tokoh-tokoh agama, para rohaniawan, setiap umat Tuhan kami mengaku kami butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Banyak kali kami berusaha dengan kekuatan dan kemampuan kami. Kami gagal dan gagal lagi. Pagi ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk membersihkan, mengubahkan kami semua. Karena itu hamba berdoa, meteraikan firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Walaupun hamba sudah berhenti berbicara saat ini, tapi biarlah Roh Kudus akan terus berusaha berbicara, menyingkapkan isi hati Tuhan, menyempurnakannya di dalam kehidupan kami semua, yang pada akhirnya akan membuat setiap kami untuk menjadi bertumbuh secara rohani dan berdampak bagi dunia ini. Tolong kami Roh Kudus, ampuni kami kalau selama ini kami tidak melibatkan atau kami mengabaikan peran-Mu dalam kehidupan kami. Tapi sejak pagi hari ini, baik di gereja Tuhan di tempat ini, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, di dalam rumah tangga, setiap orang-orang yang percaya kepadamu, silahkan Roh Kudus Engkau bekerja secara aktif. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan pimpin kami di jalan, bawa dan tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan biarlah melalui setiap anugerah yang terjadi dalam kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati Provinsi NTT, khususnya Kabupaten Saburai Jua. Walaupun ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya keberpihakan Tuhan kepada kami akan memampukan kami mengalami anugerah lepas anugerah dalam kehidupan kami. Pilkada Saburai Jua pada bulan Desember, kami berdoa supaya biarlah berjalan sukses dan terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan, yang siap untuk bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Persatukan setiap tokoh agama, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, persatukan kami dan juga semua umat sampai akar rumput. Beri kami bersatu, bergandengan tangan bersama, berdoa bagi pulau, bagi kabupaten tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kasih kekasih Tuhan, dengan tangan terangkat kita nyanyikan doa Yabes. Mari kita langsung menyanyikan pujian ini. Dan memperlukan
turunlah kiranya ke atas kami sekalian anugerah, berkat, damai dan sejahtera dari Allah yang adalah Bapa, berkat dari Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya penebus, Sang Juru Selamat, berkat dari Allah Roh Kudus yang senantiasa mempersekutukan kita dalam persekutuan yang indah ini. Berkat ini akan menyertai keluar masuk kita, dimulai dari saat sekarang sampai ujung jalan kita masing-masing, sampai hari Maranatha, Yesus datang kembali menjemput salehnya. Seluruh berkat ini kami sambut dan terima, sambil kami yang ada dengan percaya serta diberkati. Bersama-sama kami katakan amin. 1, 2, 3, shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak.